Kita selalu menemukan sukacita di setiap hari. Bukan karena hidup kita selalu baik, tetapi karena Tuhan kita sungguh amat baik. Mari merasakan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 8 April 2024, tertulis di Mazmur 34 ayat 9. Demikian dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dai jala idahamu dengan bahasa ni jahoba. Mertua mabawa namar haposan tu ibana." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bagi kebanyakan orang, beriman artinya mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Seperti memberikan keturunan bagi Abraham yang sudah lanjut usia, membelah Laut Merah, atau meruntuhkan tembok Yeriko. Itu tidak salah. Tapi sesungguhnya beriman bukan saja menunjukkan pada pernyataan kuasa Allah yang luar biasa atau yang spektakuler. Beriman adalah juga mempercayai Tuhan ketika Allah bekerja di balik layar. Rahab yang tidak binasa karena sudah menolong para pengintai, atau orang Yahudi dapat terpelihara pada zaman Ester. Secara manusia tak ada mukjizat yang tidak mencolok, tetapi jelas ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya itu saja, beriman adalah juga mempercayai Tuhan saat Tuhan mengizinkan penderitaan, duka cita, bahkan kehilangan terjadi dalam hidup kita. Jadi beriman artinya mempercayai Allah dalam segala hal dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Beriman bukan hanya soal hal-hal yang spektakuler dalam hidup, tetapi juga hal-hal yang sederhana. Karena dalam semua itu, Allah sedang bekerja menunjukkan kebaikan-Nya. Sama halnya dengan Mazmur yang dituliskan oleh Daud hari ini. Di mana keadaannya ketika itu bukan saat sedang menjadi seorang raja Israel. Bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang. Melainkan saat ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Tragisnya lagi, saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira Filistin. Sehingga raja itu pun berniat membunuhnya juga. Daud benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Ketika berada dalam situasi yang berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan frustasi. Berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikan-Nya, sehingga ia tetap bisa memuji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya, kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuhnya dan memberikannya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu dalam keadaan yang seakan tidak ada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikan-Nya. Kata kecaplah dalam Ibraninya ta'am, yang artinya merasakan. Sedangkan kata lihat atau dalam bahasa Ibrani yang mengatakan ra'a, artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Walaupun kita memiliki perbedaan yang seakan tidak adil kita rasakan dengan sesama kita. Percayalah, kebaikan-Nya selalu ada dalam kelemahan dan kelebihan yang dianugerahkannya bagi kita. Seperti sebuah ilustrasi yang berbicara tentang seekor siput
selalu memandang sinis terhadap Katak. Suatu hari Katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada Siput, Tuan Siput, apakah yang telah kulakukan, kesalahan yang telah kulakukan kepadamu, sehingga engkau begitu membenci aku? Siput menjawab, kalian kaum Katak itu mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya harus membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih, katanya menjawab si Katak. Lalu Katak itu menjawab dia, setiap kehidupan memiliki penderitanya masing-masing. Hanya saja Anda cuma melihat kegembiraan saya, tetapi Anda tidak melihat penderitaan kami kaum Katak ini. Dia bilang begitu. Dan seketika waktu mereka lagi asik berbicara, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkangnya, sedangkan Katak langsung diterkam dan dimangsa oleh sang elang. Kemudian dia menyadari betapa baiknya Tuhan itu, yang mengubah sesuatu yang dianggapnya beban tadinya, justru menjadi alat pelindungnya. Ya, selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap hal yang diembankan bagi kita. Oleh karena itu jangan hanya memandang kepada besarnya masalah. Jangan terpaku pada kesulitan yang ada. Tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita dan memberikan kebaikannya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang dapat kami kecap di setiap tarikan dan hembusan napas kami. Ajarlah kami terus bersyukur dan mengarahkan pandangan kami kepadamu, agar ketika kami menghadapi kesulitan dan tanggung jawab yang diembankan dalam kehidupan kami tetap dapat merasakan manisnya kebaikan-Mu. Berkatilah kehidupan kami hari ini dalam segala aktivitas kami, agar nama-Mu semakin kami permuliakan sebagai bentuk syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melihat dan mengecap kebaikan Allah hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.